Nggak bahaya tak? Baru saja jadi anggota, sekarang jadi ketua. Siapa lagi kalau bukan anaknya Pak Jokowi, Kaisang Pangarep. Mas Kaisang baru-baru ini resmi jadi anggota PSI. Ternyata baru 3 hari langsung lompat tinggi jadi ketua. Sungguh tak mengherankan. Mas Kaisang sendiri mengaku bahwa dirinya punya privilege. Sebenarnya privilege apa ya? Ya kita tahu Mas Kaisang putra bungsu dari Presiden Jokowi. Secara nama sudah dikenal di kalangan anak muda maupun masyarakat. Sebagai anak presiden, Mas Kaisang selalu disebut-sebut di media. Apalagi sekarang Mas Kaisang menjadi podcaster. Namanya semakin populer dan semakin dikenal. Selain itu, Mas Kaisang juga anak muda yang punya bisnis gurita. Banyak macam bisnis yang digelutinya. Ya walaupun dikabarkan ada yang belum nikah. Kali ini update pendapat, ingin memberikan pendapatnya untuk Mas Kaisang menakodai Partai Solidaritas Indonesia. Pertama, Mas Kaisang sebagai magnet politik PSI, Partai Solidaritas Indonesia. PSI sebagai partai bocil dan partai baru tentu dibutuhkan kiat-kiat supaya partainya lebih dikenal di kalangan masyarakat. Partai yang basisnya anak muda ini perlu mencari sosok dan figur politiknya, sehingga harapannya suara PSI bisa naik di pemilu 2024. Oleh karena itu, tidaklah kaget ketika PSI menjadikan Kaisang ketua umum. Dengan popularitas Mas Kaisang akan lebih mudah mengenalkan diri PSI ke rakyat Indonesia. PSI punya hajat untuk mengeruk suara sebanyak-banyaknya, terkhususnya suara pendukungnya Pak Jokowi. Apalagi nama Jokowi menjadi tagline dan sosok manifestasi pemikiran PSI dengan istilah Jokowisme. Kedua, jalan bisnis gulung tikar dunia politik yang diincar. Terjunnya Mas Kaisang di dunia bisnis ke politik juga menyimpan sebuah pertanyaan besar. Apalagi bisnis gurita Mas Kaisang banyak yang gulung tikar, sehingga Mas Kaisang memilih untuk pindah ke dunia baru, yaitu dunia politik. Kita tahu bahwa kedua kakak, yaitu kakak kandung dan kakak iparnya, sudah terlebih dahulu terjun di kancah perpolitikan Indonesia. Dan jalan keduanya itu sangatlah mulus, karena di balik nama kedua ada nama Pak Jokowi. Mas Kaisang melirik ada peluang baginya untuk mencari kesibukan dengan di dunia perpolitikan. Syukur bisa menjadi presiden RI seperti ayahnya. Tentu tidaklah sulit baginya. Kita tahulah di negeri Indonesia ini privilege sangat dituankan. 3 hari jadi anggota, besoknya jadi ketua. Wong bisa kok Indonesia. Ketiga, Mas Kaisang jadi ketua umum PSI tidak terlepas dari manuver Pak Jokowi. Pak Jokowi ingin program-programnya bisa terrealisasikan dengan sempurna. Selain itu, Pak Jokowi masih ingin berpengaruh terhadap dinamika perpolitikan di Indonesia. Dari sini, tentu Mas Kaisang jadi ketua PSI tidak mungkin jika tidak terlebih dahulu berdiskusi sama ayahnya.
Pak Jokowi melihat ada peluang besar untuk menggapai impiannya dengan mengetahui informasi dan strategi dari partai-partai. Ada Gibran dan menantunya Bobi yang berada di PDIP. Lalu ada Mas Kaisang yang sekarang jadi pentolan PSI. Apalagi Pak Jokowi diisukan akan menjadi ketua umum Gerindra menggantikan Pak Prabowo jika Pak Prabowo menjadi presiden. Dari sini dapat dibaca bagaimana Pak Jokowi mempertahankan kekuatan politiknya supaya setelah lengser beliau tetap berpengaruh. Wah, akan menjadi mantan presiden yang kuat dan berpengaruh di kancah perpolitikan Indonesia ya. Seperti Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau benar-benar terjadi, semakin menarik ini. Apalagi Pak Jokowi bisa berseberangan dengan Ibu Mega. Hehehe. Salam update pendapat.